kalian saling melakukan munajat. Nanti akan datang penjelasannya. Janganlah kalian saling murka, dan janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah kalian sebagian kalian menjual atas jualan yang lainnya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim wa akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruh. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidaklah dia berbuat aniaya kepadanya. Tidaklah dia menghinakannya, dan tidaklah dia merendahkannya. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Takwa itu ada di sini, dan beliau memberi isyarat kepada dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, dan takwa itu di sini. Bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang mendapatkan dari keburukan bahwa dia merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, serta kehormatannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Hadis yang mulia ini mengandung ajaran-ajaran yang cukup penting terkait dengan mas'alatil ukhuwah, masalah persaudaraan di kalangan kaum muslimin, yang mana persaudaraan di tengah-tengah kaum muslimin, khususnya di belakang hari ini, kita dapatkan sedemikian rapuh, sedemikian renggang, dan sedemikian lemah, sehingga kita tidak melihat lagi bagaimana Al-Islam telah mempersatukan mereka di dalam kepedulian dan solidaritas yang tinggi. Apalagi di tengah-tengah kaum muslimin pada akhir-akhir ini, mereka disibukkan dengan berbagai perpecahan-perpecahan, pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan, sengketa-sengketa yang dengannya mereka tidak mengenal hak-hak saudaranya. Mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berpartai-partai. Bahkan mereka memeriahkannya dengan pesta yang gegap gempita, padahal itu adalah wujud perpecahan dan perselisihan mereka yang sangat besar. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا
Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, janganlah kalian termasuk dari orang-orang yang musyrik. Orang-orang yang musyrik yang bagaimana yang dilarang oleh Allah? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dalam kondisi mereka itu berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berpartai-partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Masing-masing mengkampanyekan apa yang ada di sisinya. Ya. Kalau ayat ini kita terapkan dengan kondisi kita pada hari ini, subhanallah, mi'ah fil mi'ah, 100%, persis, tepat seperti apa yang Allah kabarkan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap partai merasa bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Ada yang pernah mengatakan kepada saya, Ustaz, kenapa berpartai itu dilarang? Hanya semata-mata karena berpartai itu membawa sikap hizbiyah, sikap kefanatikan golongan. Itu kan tergantung kitanya. Kalau partai itu kita jadikan sarana yang buruk, maka dia akan buruk. Tapi kalau kita jadikan sarana yang baik, maka berpartai itu akan baik. Jangan karena tujuannya yang buruk, kemudian sarananya kita haramkan. Kemudian dia contohkan, seperti orang yang melaksanakan sholat. Sholat itu kan bisa menimbulkan riya. Apakah karena sholat itu bisa menimbulkan riya, kemudian sholat itu dilarang? Sholat itu diharamkan. Maka demikian pula berpartai. Apakah karena semata-mata membawa kepada kefanatikan golongan, kemudian kita mengharamkan partainya? Apa jawabannya? Ya, Masya Allah ini. Luar biasa. Awal saya membaca ini saya sempat tercengang. Hebat juga cara berpikirnya yang keliru. Jelas sekali perbedaannya, tidak bisa disamakan. Antara amalan yang jelas diperintahkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah, turun ayatnya, datang hadisnya, memerintahkan kita untuk sholat. Ya. Maka tidak bisa sholat itu ditinggalkan karena akan menimbulkan riya. Riyanya yang harus ditinggalkan. Kan gitu. Ya. Tapi perintah berpartai mana? Datangkan satu ayat, satu hadis yang memerintahkan kita berpartai dan berpecah belah di dalam sekian kelompok. Mana dalilnya dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk berpartai-partai? Bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, berpecah belah dan bertikai. Kalau ada yang mengatakan partai boleh beda, agamanya satu, artinya kita mencari persamaan di dalam perbedaan. Partai itu semestinya tidak membuat kita saling berpecah belah, tetapi justru membuat kita saling menguatkan ukhuwah Islamiyah. Ini cara berpikir yang kontradiksi, jelas. Sekarang kita tidak usah banyak omong, ya. Kita lihat saja setiap orang yang berpartai-partai, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, mereka bersaudara atau saling bermusuhan? Ya. Kami-kami, kalian-kalian. Ya. Mereka saling menjatuhkan atau saling memuliakan? Nah, ini suatu
realita yang tidak bisa dipungkiri. Ketika mereka berpartai-partai, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, omong kosong kalau katanya mereka dengan itu bisa menjalin ukhuwah Islamiyah. Ya. Bagaimana mereka akan bersaudara, bersatu, sementara mereka menjalani sarana yang membuat mereka berpecah belah. Persatuan itu tidak bisa dirajut dengan pecah belah, kan gitu. Ya. Yang putih tidak bisa didirikan dengan menjalani yang hitam. Ya. Islam itu agama benar, agama yang hak, tidak bisa diwujudkan dengan cara yang batil. Nah, maka kembali kepada pernyataan tadi, kalau kita melihat kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, justru yang kita dapatkan sebaliknya. Larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya untuk kita bertikai, berpecah belah, berkelompok, bergolongan, berpartai. Di antaranya ayat ini, wala takunu minal musyrikin, kata Allah. Jangan kalian termasuk dari orang-orang yang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, bersyiah-syiah. Syiah itu artinya kelompok, partai, golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian kata Allah, di mana setiap golongan, kelompok, partai itu merasa bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Dan masih banyak ayat yang lainnya. Di antaranya Allah nyatakan tentang mereka orang-orang musyrik yang bertikai, berpecah belah, berkelompok-kelompok dan berpartai-partai itu. Kata Allah di dalam Al-Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu, padahal mereka itu hatinya bercerai-berai. Nah, inilah kenyataan. Tatkala kaum muslimin melupakan ajaran yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bersatu di atas kebenaran, tidak berpecah belah, tidak bergolong-golongan, tidak berkelompok-kelompok, tidak berpartai-partai. Walaupun mereka menampakkan sebagai saudara sesama kaum muslimin, tetapi karena sudah mereka berpecah belah, bertikai di dalam kelompok-kelompok, golongan-golongan, partai-partai, maka terjadi apa yang Allah nyatakan ini. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Walaupun mereka menampakkan diri seolah-olah mereka dalam satu naungan Islam, tetapi pada hakikatnya diri mereka berpecah belah. Hati mereka bercerai-berai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Itu sudah menjadi dampak ketika mereka tidak menjalankan perintah Allah untuk meninggalkan kelompok-kelompok, golongan-golongan dan partai-partai itu. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, "Fa'tazil tilkal firaqa kullaha." Ya, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Islam tidak mengenal perjuangan melalui partai dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja nampak bibitnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah sahabat, di mana mereka mulai menampakkan kerenggangan hati, ya. Sedikit mereka mulai menampakkan perpecahan di tengah-tengah mereka. Langsung beliau memperingatkan para sahabatnya dengan tegas, ya, tidak basa-basi. Pernah suatu ketika, sebagaimana disebutkan di dalam As-Sahih, bahwasanya dua orang sahabat bertengkar, ya, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan yang satu dari kalangan Muhajirin, yang satu dari kalangan Ansar. Ya. Maka yang dari kalangan Al-Muhajirin mengatakan ya lil Muhajirin. Dia memanggil orang-orang Muhajirin dengan panggilan wahai kaum Muhajirin untuk meminta bantuan.
Ya. Yang dari kalangan Ansar juga demikian. Ya lil Ansar. Ya. Wahai kaum Ansar. Dia memanggil kaum Ansar untuk meminta bantuan. Coba perhatikan ini. Ya. Kedua orang ini memanggil kaumnya dengan sebutan nama yang warid di dalam Al-Quran. Ya. Yaitu panggilan Al-Muhajirin dan panggilan Al-Ansar. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan Al-Muhajirin dan dari kalangan Al-Ansar. Sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. Ini panggilan yang syar'i yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi coba lihat, tatkala muatan dari panggilan ini adalah muatan yang memberi sinyal akan perpecahan, pertikaian, kerenggangan di antara sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengarnya murka beliau. Dan beliau menyatakan, "Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum." Kata beliau dengan tegas kepada para sahabatnya itu, apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah kalian mulai menyeru dan aku berada di tengah-tengah kalian? Padahal apa yang dipanggil? Ya. Tidak memanggil nama-nama partai-partai mereka. Mereka tidak punya partai. Yang mereka serukan kepada kaumnya itu adalah sebutan yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Satu manggil ya lil muhajirin, satunya manggil ya lil ansar. Karena muatannya adalah muatan yang menunjukkan sinyal kerenggangan di antara mereka. Adanya mulai bibit-bibit perpecahan di antara mereka. Nabi SAW menganggap panggilan yang syar'i ini, yang muatannya adalah muatan perpecahan, kata beliau ini adalah panggilan jahiliyah. Abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian? Lah bayangkan bagaimana kalau nama-nama dari kelompok-kelompok, golongan-golongan dan partai-partai itu adalah nama-nama yang mereka buat sendiri. Yang mereka membuatnya dalam rangka untuk memisahkan diri dari kelompok yang lainnya, dari kaum muslimin yang lainnya, yang dengannya mereka berbangga diri dari kaum muslimin yang lainnya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap partai itu merasa bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Kemudian Nabi SAW menyatakan, da'uha, tinggalkan panggilan-panggilan ini, fa innaha muntinah, karena panggilan-panggilan itu adalah panggilan-panggilan yang busuk. Ini baru hanya memanggil. Bagaimana kalau mendirikan partai? Memanggil saja yang sudah mengandung muatan kerenggangan ukhuwah dilarang oleh Nabi. Bagaimana kalau mendirikan partai yang memisahkan diri daripada kaum muslimin yang lainnya, merasa bangga dengan partai dan diri mereka sendiri? Nah, oleh karena itu para ulama sudah mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa cara menegakkan pemerintahan, cara mengolah pola kehidupan di atas prinsip demokrasi ini bukan datangnya dari Islam. Ya. Tidak pernah diajarkan oleh Allah, tidak pernah diajarkan oleh Rasulnya, tidak pernah diajarkan oleh salafus saleh. Siapa yang membawa pemahaman itu kepada kaum muslimin kalau bukan orang-orang kafir, yang dengannya mereka ingin mencerai-beraikan kaum muslimin, bertikai di dalam sekian kelompok, sekian golongan, sekian partai. Tidak ada ukhuwah Islamiyah. Ya. Kalau mereka partai-partai itu menyuarakan ukhuwah Islamiyah, omong kosong, tidak ada ukhuwah Islamiyah pada mereka. Ya. Bagaimana mereka mewujudkan ukhuwah Islamiyah sementara mereka sendiri berpartai-partai, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan?
Na'am. Allahul musta'an. Semoga Allah Jalla wa Ala menunjuki kaum muslimin di negeri-negeri mereka hakiman wa mahkuman, baik penguasanya maupun rakyatnya. Semoga Allah Jalla wa Ala menunjukkan kepada kita jalan yang benar dan menguasakan kepada kita orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang ada di hadapan kita ini merupakan rajutan-rajutan ukhuwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di awal peringatannya beliau alaihi salatu wassalam menyatakan la tahasadu. Janganlah kalian saling dengki. Janganlah kalian saling dengki. Apa artinya al-hasad? Al-hasad pengertiannya yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, karahatu ma an'ama Allahu bihi 'alal ghair. Karahatu ma an'ama Allahu bihi 'alal ghair. Tidak menyukai apa yang Allah karuniakan kepada yang selainnya. Tidak menyukai apa yang Allah karuniakan kepada yang selainnya. Jadi semata-mata kita menyimpan rasa tidak suka apabila saudara kita diberi nikmat oleh Allah, apakah nikmat itu harta, atau nikmat itu ilmu, atau nikmat itu kedudukan, ya, atau apa saja bentuk nikmat Allah tersebut, maka yang seperti ini disebut dengan al-hasad. Ya. Walaupun kita tidak menginginkan bahwa nikmat itu hilang daripadanya. Jadi menurut Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, semata-mata menyimpan rasa tidak suka akan pemberian Allah kepada saudara kita sesama kaum muslimin, maka itu disebut dengan al-hasad, walaupun kita tidak punya keinginan untuk menghilangkan kenikmatan tersebut daripadanya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala tahasadu. Janganlah kalian saling hasad, yang dalam bahasa kita disebut dengan dengki. Jangan kalian saling dengki. Karena dengki ini adalah penyakit hati yang apabila disimpan oleh pribadi-pribadi kaum muslimin akan menggugurkan, akan menjatuhkan ukhuwah di antara mereka. Ya, persaudaraan di antara mereka. Naam. Kemudian terkait dengan masalah al-hasad. Al-hasad dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena al-hasad mengandung makna tasfihul haqqi subhanahu, menganggap kejelekan pada Allah Subhanahu wa taala, wa annahu an'ama 'ala man la yastahiq, dan bahwasanya Allah telah memberi nikmat, memberi karunia kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Nah, jadi al-hasad atau dengki ini diharamkan di dalam Islam karena di dalamnya mengandung makna yang tidak baik. Seolah-olah kita menganggap Allah itu telah berbuat tidak benar. Allah itu telah berbuat yang tidak tepat, tidak layak, karena telah memberi nikmat kepada orang yang tidak pantas. Nah, ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya. Jadi orang yang hasad itu seolah-olah dia menentang Allah,
Seolah-olah dia mengatakan, ya Allah, enggak pantas engkau kasih dia nikmat. Enggak layak engkau beri dia nikmat. Sepantasnya itu aku. Jadi ini penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak suka, tidak senang kepada pemberian Allah kepada sebagian dari hambanya, ini seolah-olah kita menyatakan Allah itu tidak benar, tidak tepat di dalam memberikan nikmatnya kepada hamba tersebut. Buktinya apa? Kita tidak senang. Nah, maka ini adalah penyakit yang bisa membahayakan kepada akidah hamba tersebut. Oleh karena itu dilarang di dalam Islam. Ya. Sebagai seorang hamba, sepantasnya kita menerima, ya, dan merasa lapang dada untuk setiap apa yang telah diputuskan oleh Allah. Nah, jadi akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang hasad dianggap seolah-olah dia telah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keputusannya. Kemudian mengenai al-hasad, ya, mengenai sikap dengki ini, dengki itu adalah akhlak ahlil kitab. Ya. Al-hasad, dengki adalah akhlak ahlil kitab, bukan akhlak kaum muslimin. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 109, Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Kebanyakan dari ahlil kitab menginginkan law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Jika seandainya mereka mampu, mereka ingin memalingkan kalian dari keimanan kalian menjadi orang-orang yang kafir. Kenapa kata Allah? Hasadan min 'indi anfusihim, karena dengki yang ada pada diri-diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas bagi mereka petunjuk. Nah, demikian pula dengan firman Allah Jalla wa Ala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-54, Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka merasa dengki terhadap apa yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya dari keutamaannya? Yang dimaksud oleh ayat ini adalah al-Yahud. Tatkala mereka dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah diangkat menjadi seorang rasul. Demikian pula mereka dengki kepada para sahabatnya karena para sahabatnya telah diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu seperti yang sudah kita pernah sebutkan, mereka al-Yahud secara lebih khusus menggembar-gemborkan di tengah-tengah Arab dan yang selain Arab bahwa akan datang Nabi yang terakhir. Di mana dengan kedatangan Nabi yang terakhir ini mereka beritakan kepada Arab dan yang selainnya, bangsa Yahudi akan dimenangkan oleh Allah atas segenap musuh-musuhnya. Maka mereka mengklaim bahwa Nabi terakhir ini dari golongan mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengejutkan mereka dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Arab, dari bangsa Arab itu sendiri, dan bukan dari kalangan Yahud. Ini yang membuat mereka dengki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi setelah kepindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah. Beliau alaihi salatu wassalam disambut dengan gegap gempita. Ya, disambut dengan gegap gempita. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, ya, beliau disambut dengan ucapan apa? Tala'al badru alaina
min saniyatil wada ila akhirih. Ya, yang sekarang didendang-dendangkan, dinyanyi-nyanyikan itu. Wal hadis dhaif. Ya, hadisnya lemah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Adh-Dhaifah. Nah. Jadi setelah kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah, beliau demikian disambut dengan gegap gempita, bahkan sangat dihormati, sangat dimuliakan oleh penduduk Al-Madinah. Apalagi setelahnya mereka Al-Yahud merasa bahwa kedudukan mereka mulai terancam dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar rasa dengki, rasa iri mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi sifat ini adalah sifat ahlul kitab. Oleh karena itu tidak pantasnya kaum muslimin meniru sifat ahlul kitab tersebut. Naam. Kemudian kalau kita memperhatikan dari ayat-ayat yang mengisahkan tentang dengkinya ahlul kitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kita akan bisa memetik satu pelajaran yang sangat penting di dalam agama kita. Pelajaran yang tidak boleh kita lupa dan lengah terhadapnya, yaitu bahwasanya al-hasad bisa yasuddun nas anil haq. Al-hasad yasuddun nas anil haq. Rasa dengki itu bisa memalingkan manusia daripada kebenaran. Betapa banyak orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, ya, tidak mau tunduk kepada kebenaran, tidak mau diajari dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya karena urusan dengki, iri. Mereka tidak suka bahwa keutamaan ini diberikan kepada hamba-hamba Allah yang telah dikehendaki oleh Allah Jalla wa'ala untuk kebenaran itu. Ya. Betapa banyak orang yang memusuhi kebenaran dalam keadaan dia tahu bahwa yang dia musuhi adalah kebenaran. Dia tidak bisa membantah bahwa ini adalah kebenaran, karena jelas dalilnya Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ucapan as-salaf minas sahabati wat tabi'in wa atba'it tabi'in. Ya. Dia tidak bisa membantah, tapi dia tetap memusuhi kebenaran itu, ya. Memusuhi dakwah kepada kebenaran itu. Limadza? Li ayyi syai'? Dia memusuhinya karena dengki, karena iri. Kenapa tidak dia yang didengarkan oleh orang lain? Kenapa tidak dia yang diikuti oleh orang lain? Atau bisa jadi kenapa tidak dia yang menyampaikan kebenaran itu? Kenapa mesti orang? Sehingga dia dengki dan memusuhi kebenaran tersebut. Ya. Nah, maka hindari penyakit al-hasad, karena rasa dengki, rasa iri ini bisa memalingkan daripada kebenaran. Di sana ada contoh yang bisa kita anggap sebagai perkara yang lebih ringan, ya. Seperti di mana seorang hamba tidak mau mempelajari atau mengamalkan kebenaran karena urusan dia dengki kepada saudaranya. Ya. Kenapa ya fulan engkau tidak mau hadir majelis taklim? Atau kenapa engkau tidak mau mengamalkan ini? Ah, hendaklah. Kenapa ya ada si fulan? Loh, kenapa emangnya ada si fulan? Ya, saya tidak mau kalau ada dia. Tidak taunya terjadi antara dia dengan si fulan itu rasa dengki, iri. Ya. Nah, oleh karena itu dia tidak mau menghadiri majelis taklim atau mengamalkan sesuatu karena di sana ada fulan yang dia dengki kepadanya, yang dia iri kepadanya. Ya. Maka jangan main-main dengan sifat al-hasad, sifat dengki. Ingat, sifat dengki itu adalah seorang menyimpan rasa tidak suka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada seorang hamba. Ya, itu disebut dengan rasa dengki. Oh iya. Kalau bukan karena
bahayanya rasa dengki ini, maka kita tidak melihat ahli kitab berpaling daripada Islam. Ya. Ahli kitab ini bukan mereka tidak ngerti tentang Islam. Ya. Mereka itu sebagiannya mengerti tentang Islam. Bahkan mengenal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal beliau laksana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu persis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tahu benar bagaimana kebenaran yang dibawanya. Tapi di antara mereka berpaling daripada al-haq yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dahsyatnya pengaruh al-hasad, rasa dengki tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Di antara rasa dengki atau dampak rasa dengki yang sangat negatif kepada kehidupan kaum muslimin, bahwa rasa dengki ini bisa memutuskan tali ukhuwah ya, yang sebelumnya dirajut dengan kuat. Bahkan sampai pada tingkat bisa memutuskan tali persaudaraan bukan saja karena agama, tetapi tali persaudaraan karena nasab. Nah, padahal persaudaraan karena nasab itu pada sebagian orang pengaruhnya lebih kuat dibanding apa? Karena agama. Tapi itu bisa putus, ya. Sekuat apapun tali ukhuwah, walaupun ukhuwah persaudaraan itu karena nasab, bahkan karena agama, bahkan karena keduanya sekalipun, kalau sudah dihinggapi oleh al-hasad, itu bisa putus, ya, dan tidak bertahan. Kita lihat banyak peristiwa telah menunjukkan akan hal ini. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa yang terjadi pada anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Kenapa sampai salah seorang dari mereka membunuh yang lainnya? Karena dengki, hasad. Kenapa yang satu kurbannya diterima oleh Allah, sementara saya tidak diterima kurbannya oleh Allah? Sebagaimana di dalam Al-Quran. Mereka istilahkan yang satu bernama Qabil, yang satu bernama Habil. Dan ini datang dari riwayat yang lemah. Tidak ada riwayat yang kuat penamaan bahwa yang satu Qabil, yang satu Habil. Nah, yang jelas ada dua anak Nabi Adam alaihissalam yang mereka berkurban, kemudian yang satu kurbannya diterima oleh Allah, yang lain tidak diterima oleh Allah. Ya. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ya, watlu alaihim naba'a bnai Adam bilhaq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakan kepada mereka itu kisah tentang dua orang anak Adam dengan benar, yaitu ketika keduanya menyerahkan kurban, maka diterima dari salah satu keduanya dan tidak diterima dari yang lain. Qala la aqtulanna, berkata yang satu, niscaya aku akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin, berkata yang diterima kurbannya hanya saja Allah itu menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Ila akhiril ayat, ini dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27, dan bisa dibaca pada ayat-ayat yang berikutnya, di mana dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keduanya terjadi di dalam pembunuhan, yang satu membunuh yang lainnya. Semua itu terjadi karena al-hasad, dengki. Ya. Allahul musta'an. Kisah yang lainnya yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yaitu kisah tentang anak-anak Nabi Ya'qub. Ya. Kenapa mereka sampai tega, ya, sampai teganian, yang membuang saudaranya sendiri, yaitu siapa? Nabi Yusuf alaihissalam ke dasar sumur. Bayangkan apa yang membuat mereka setega itu, dalam keadaan saudaranya masih kecil,
dibuang ke dasar sumur dan ditinggalkan seorang diri. Apa yang membuat mereka seperti itu? Karena al-hasad. Nah, mereka menyatakan la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Mereka mengatakan Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita sendiri, padahal kita sekelompok orang. Sesungguhnya bapak kita sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Uqtulu Yusufa, maka bunuhlah Yusuf. Awitrahuhu ardan yukhillu lakum wajha abikum, atau buanglah dia ke sebuah negeri di mana kalian bisa mengalihkan perhatian bapak kalian kepada kalian sepenuhnya. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin, kemudian jadilah kalian setelahnya orang-orang yang baik. Ila akhiril ayat. Ini dalam surah Yusuf ayat yang ke-8 dan berikutnya. Nah, ayat-ayat ini semua menjelaskan kepada kita tentang bahayanya al-hasad. Ya, kalau sudah iri, kalau sudah dengki, tidak ada lagi kenal saudara. Ya. Maka mereka akan saling bertikai, berselisih, bahkan saling singkir menyingkirkan, bunuh membunuh karena iri dan dengki. Nah, ini bahaya al-hasad. Nah, kemudian terkait juga dengan masalah al-hasad, di antara perkara yang perlu kita ingat bahwa al-hasad adalah trik iblis untuk memalingkan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, bahkan iblis laknatullahi alaih, dia dipalingkan dari beriman kepada Allah Azza wa Jal. Apa sebabnya? Al-hasad. Lah ini iblis ya. Iblis, tokoh dan pimpinan segala keburukan dan kesesatan. Ya. Nggak tanggung-tanggung, iblisnya sendiri. Apa yang memalingkan dia daripada al-haq, daripada mengimani Allah dan mengimani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain karena al-hasad, ya, dengki yang ada pada dirinya terhadap Nabi Adam alaihi salam. Tatkala Allah Jalla wa Ala memberikan nikmat kepada Nabi Adam alaihi salam, ya, maka karena hasadnya dia merasa enggan dan merasa sombong, tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Naam. Nah, kalau iblis saja bisa dipalingkan daripada kebenaran karena al-hasad, bagaimana dengan kita? Ya. Maka jangan main-main dengan api al-hasad, karena rasa dengki ini bisa sangat membahayakan kita di dunia wal akhirah. Kemudian juga terkait dengan masalah al-hasad, bahwasanya di antara dampak al-hasad bahwa seorang yang memiliki hasad justru dia membahayakan dirinya sendiri. Ya. Karena orang yang hasad biasanya la yabqa masruran. Ya. Orang yang hasad itu biasanya tidak bisa hidup dengan tenang dan nyaman. Hatinya akan terbakar, pikirannya akan kalut. Ya. Dan dia akan semakin tersiksa ketika dia melihat bahwa orang yang dia dengki itu semakin diberi nikmat oleh Allah. Nah, ini bahayanya al-hasad. Maka bagi siapa yang ingin hidup berbahagia di muka bumi ini, hilangkan rasa dengki dari hati kita. Hilangkan rasa iri daripada jiwa kita. Karena kalau tidak, dia akan menyiksa kita sampai pada batas yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang hasad itu melihat saudaranya yang dia dengki, ya, mendapat kenikmatan dari Allah, hatinya itu seperti ditusuk oleh sembilu yang tajam. Ya Allah, kok dia? Ya. Tapi dia bisa apa? Ya.
rasa hasadnya yang dia simpan di dalam hatinya itu tidak bisa menghalangi Allah untuk memberikan karunia kepada hambanya tersebut. Dia bisa berbuat apa untuk menentang Allah? Ya. Maka ini akan sangat menyiksa. La yabqa masruran. Dia tidak akan pernah hidup dalam keadaan gembira dan nyaman jiwanya. Dia akan tersiksa batinnya, tersiksa pikirannya, dan kehidupannya akan disertai dengan keguncangan-keguncangan. Nah, ya. Pahit. Orang yang hidup dengan hasad, dia akan mengalami kenyataan yang pahit. Tapi kalau orang hidup tanpa al-hasad, tanpa rasa dengki, iri sama orang lain. Orang lain diberi kenikmatan oleh Allah, diberi karunia oleh Allah, diberi kelebihan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah. Dia menyatakan, ya, zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ya. Kalau dia sadar akan dirinya, dia akan menyatakan ini. Itu adalah keutamaan Allah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang hanya dikehendaki oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah Maha besar kenikmatan dan karunia-Nya. Sehingga dengan dia mengingat pernyataan Allah ini di dalam Al-Quran, tenang dia. Artinya dia tidak akan bisa menentang. Itu sudah kehendak Allah, ya sudahlah. Itu sudah keputusan Allah, saya terima saja. Kalau dia pasrah, terima, ya, kemudian menyandarkan diri kepada Allah, hatinya akan tenang, jiwanya akan nyaman, kehidupannya akan bahagia, ya. Sehingga dia akan hidup dengan ketentraman di dalam menghadapi apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ya. Naam. Orang yang terimaan seperti ini, dia akan selamat dari kegundah gulanaan dan keguncangan hidup. Ya. Naam. Sehingga tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri. Baik. Ya, kita ketika merasa bahagia atau merasa gembira terhadap karunia atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, ini ya akhwan justru kenikmatan tersendiri, kepuasan tersendiri. Kalau kita benar-benar pasrah kepada Allah tanpa iri, tanpa dengki, bahkan kita ikut bergembira, ikut senang dengan kegembiraan dan kesenangan saudara kita, itu kepuasan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan ghazaul qalb, ya, makanan hati yang bisa memuaskan jiwa kita dengan sikap kita yang pasrah, senang dan gembira dengan kesenangan dan kegembiraan saudara kita. Ya, Masya Allah, antum diberi ini sama Allah, syukuri ya akhi. Alhamdulillah, antum dilebihkan oleh Allah. Ya, barakallahu fiik, mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Ya, dengan dia senang, dia gembira, ya, memberikan sukacita kepada saudaranya, maka insyaallah taala Allah Jalla wa Ala akan memberikan ketenangan hati kepada orang yang seperti ini. Ya, dia akan merasakan kegembiraan pula sebagaimana kegembiraan saudaranya. Ya. Naam. Oleh karena itu, tatkala seorang dengki kepada saudaranya, dia akan disiksa oleh Allah dengan kegundah gulanaan jiwa dan penyakit hati. Semua itu berangkat dari prinsip al-jaza min jinsil amal, ya, balasan seseorang sesuai dengan amal perbuatannya. Kemudian di antara pengaruh al-hasad, bahwa al-hasad ini akan membuat seseorang terjun atau terjungkal di dalam sekian kemaksiatan kepada Allah. Karena biasanya orang yang dengki, orang yang iri, orang yang hasad, dia tidak akan pernah tinggal diam. Sebab dia tidak enak hati melihat orang lain diberi kenikmatan, diberi kelebihan, diberi karunia oleh Allah. Dia akan berpikir bagaimana caranya dia bisa melampiaskan sakit hatinya yang dengki ini kepada orang tersebut. Ya, maka dia akan terjatuh ke dalam pertikaian, ya, dengan saudaranya itu, persaingan yang bisa membuat kehidupannya tidak tenang,
ya, mengganggu saudaranya, berbuat aniaya, zulm, ya, kepada saudaranya, ya, kemudian membuat dia berghibah tentang saudaranya itu, membuat dia melakukan namimah, adu domba, ya, terhadap saudaranya tersebut, ya, kemudian membuat dia membongkar keaiban-keaiban saudaranya, dan sekian kejahatan-kejahatan kriminal-kriminal akan dia tempuh ketika dia iri dan dengki. Ya, ini pengaruhnya al-hasad. Sehingga orang yang iri, orang yang dengki itu gelap mata, ya, gelap mata dan gelap telinga. Artinya tidak bisa menimbang-nimbang permasalahan itu dengan baik. Yang ada di hadapannya bagaimana dia melampiaskan kemarahannya kepada orang yang dia dengki. Nah, maka orang yang dengki, orang yang iri bisa berbuat apa saja. Ini bahayanya. Bisa berbuat apa saja. Sebab rasa dengki dan iri itu membuatnya terbakar dan panas dengan api-api kemarahan. Nah, akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Makanya al-hasad dilarang di dalam Islam. Orang yang terkena oleh al-hasad, maka cara terbaik untuk menanggulangi al-hasad adalah dengan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Penanggulangan yang paling baik terhadap al-hasad adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini akan keputusan Allah, akan takdir Allah, pasrah kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah, maka akan hilang rasa hasad, rasa dengki, rasa irinya kepada orang lain. Nah, hendaklah dia tahu bahwa masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak terjadi. Jadi kalau kita mendapatkan rasa iri, rasa dengki di dalam hati kita, ingat akan takdir Allah Jalla wa'ala yang kita tidak bisa menentangnya. Sekuat apapun tenaga kita, sehebat apapun kemampuan kita, jikalau Allah Jalla wa'ala tidak berkehendak untuk mengalihkan kenikmatan itu dari orang tersebut kepada kita, maka tidak akan pernah terjadi. Siapapun kita, ingat akan ketentuan Allah ini, takdir Allah ini. Ya. Kalau kita ingat akan takdir Allah ini, kita pasrah. Ya sudah, kalau begitu kita harus buat apa? Ya. Daripada kita dengki, iri, dan kita tidak bisa merubah takdir, kita tidak bisa merubah ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita mendapatkan dosa di sisi Allah, ya sudah, kita terima saja, kita cukupkan diri dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Ya. Dengan demikian justru kita mendapatkan pahala di sisi Allah dan ditambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah tunjuki hatinya. Artinya beriman kepada Allah diterangkan oleh para ulama, dia pasrah terima terhadap segala keputusan Allah. Ya. Maka orang yang pasrah kepada ketentuan Allah, Allah tunjuki hatinya. Allah terangi jiwanya. Ya. Allah jadikan dia sebagai orang yang tentram dan nyaman di dalam kehidupannya. Nah, maka ingat ini ya ikhwan, bahwasanya al-hasad menimbulkan dampak-dampak yang sangat negatif. Oleh karena itu, hendaklah kita meninggalkan iri dan hasad sesama kaum muslimin, karena yang demikian ini adalah daun idhar, penyakit yang sangat kronis. Kemudian al-hasad itu ala maratib. Hasad itu ada tingkatan-tingkatannya. Hasad yang diperbolehkan yaitu seorang berangan-angan untuk memiliki kelebihan atas saudaranya yang lain, tanpa menyimpan rasa tidak suka, tanpa menyimpan rasa tidak suka
terhadap saudaranya yang diberi nikmat oleh Allah. Ini hasad yang boleh. Misalnya, saya kepingin kalau saya lebih berilmu daripada saudara saya fulan atau alan. Tapi saya tidak pernah menyimpan rasa tidak suka apabila alan atau fulan itu diberi ilmu oleh Allah Jalla wa'ala. Dia diberi ilmu oleh Allah, alhamdulillah, kebaikan bagi dia, juga kebaikan untuk yang lainnya insyaallah. Tapi saya ingin berlomba dengan dia. Saya ingin menjadi yang terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala, mengalahkan yang lainnya. Maka ini adalah hasad yang diperbolehkan. Ya. Dan ini masuknya ke dalam firman Allah, fastabiqu al-khairat. Berlombalah kalian di dalam kebaikan. Kemudian hasad yang dilarang yang kedua yaitu hasad di mana seorang membenci kenikmatan Allah yang diberikan kepada selainnya. Ini hasad yang dilarang yang telah kita sebutkan dampak-dampaknya tadi. Ya. Yang ketiga yaitu hasad yang terjadi pada diri seorang hamba di mana dia tidak suka kepada kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada saudaranya, tetapi dia terus berupaya untuk menolak dan menepis rasa dengki dan iri ini. Ya. Maka yang seperti ini hukumnya tidaklah mendapatkan dosa selama dia terus berupaya menepisnya sehingga dia tidak larut di dalam rasa dengkinya dan irinya tersebut. Ya. Memang sebagai manusia kita itu untuk lepas dari rasa dengki dan rasa iri secara total 100% tidak memiliki rasa iri dan dengki kiranya adalah perkara yang sangat sulit dan hampir bisa dinyatakan tidak ada. Ya. Sangat berkemungkinan sekali pada suatu ketika kita akan terkena oleh hasad tatkala kita melihat saudara kita mendapatkan kenikmatan yang kita juga ingin, sehingga muncul rasa tidak suka dalam hati kita. Nah, yang seperti ini selama kita bisa menepisnya, menolaknya, jangan larut di dalamnya. Ya. Kita cepat mengingatkan diri kita akan kemahabesaran Allah, kemahaadilan Allah, kemahabijaksanaan Allah, maka insya Allah hasad yang seperti ini tidak akan membahayakan kita. Naam. Saya sudah dulu sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hibah namanya. Hibah. Waalaikumsalam.